di video sebelumnya kalian sudah sampai kepada nomor 5 ya. Jadi kita lanjut sekarang nomor 5 lanjutannya. Oke. Soalnya sama seperti yang kemarin, sekarang lanjutan. Jason menyimpan uang di bank 18 juta. Bank tersebut memberikan bunga tunggal sebesar 4% setahun. Uang Jason akan menjadi 20.700.000 setelah berapa bulan? Nah, kalian harus tahu dulu apa yang diketahui. Kalau katanya menyimpan uang seperti ini, menyimpan uang, maka ini termasuk kepada modal. Nah, ini apa 4%-nya? Persen bunga. Nah, persen bunga. 20.700.000-nya ini apa? Ini adalah tabungan. Selama berapa bulan? Pertanyaan ini merujuk ke N. Lamanya dia menabung. Oke, sekarang kita tuliskan semua apa yang diketahui. Yang diketahui adalah modalnya 18 juta, persen bunga 4%, tabungan 20.700.000 ya. Kemudian, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah N. N itu apa tadi? Lama menabung ya. Berarti dari sini kita berangkat kemana? Nah, kita berangkat ke sekolah, kan ya? Kita berangkat ke tabungan. Apa itu tabungan? Mari kita jawab. Tabungan berasal dari modal tambah bunga. Ini harus selalu diingat bahwa tabungan itu berasal dari modal tambah bunga. Kalian punya modal, modalnya ini berbunga, itulah tabungannya. Berarti kita pecah lagi, bunganya menjadi apa? Berarti bunganya menjadi ini, modal kali persen bunga kali lama dia menabung. Kenapa per 12 nih? Karena dia bulan. 1 tahun ada berapa bulan? 12. N ini apa? Lama dia menabung. Oke, kita tinggal substitusikan. Kita substitusikan semua yang diketahui. Berarti tabungannya 20.700.000 sama dengan modalnya 18 juta, kemudian modal 18 juta dikali persen bunga 4%, kemudian dikali N per 12. N yang ditanya ya. Oke, sekarang bagaimana, Miss? Udah, kita sudah ruaskan ini. Kita kelompokkan yang bisa dikerjakan. Berarti 20.700.000 dikurang 18 juta sama dengan ini. 18 juta dikali 4 per 100, ingat ya, persen itu per 100 dikali N per 12. Berarti hasilnya menjadi 20 juta. Kok 20 juta? 2.700.000. Dari mana 20.700.000 kurang 18 juta? 2.700.000 sama dengan 180.000 N per 3. Dari mana, Miss? Ini habis 100, berarti habis nolnya 2. Ini sama-sama bisa dibagi berapa? 4 dan 12 sama-sama bisa dibagi 4. 4 bagi 4 1, 12 bagi 4 3. Maka menjadi, ini tinggal berapa nolnya? Tinggal 4 kan? Nolnya jadi 180.000 kali N per 3. Udah. Kemudian diapain? Sederhanakan yang bisa disederhanakan. 18 dengan 3 sama-sama bisa dibagi 3, maka hasilnya 6. Berarti 22.700.000 itu sama dengan 6 ini ya. 2.700.000 itu 2.700.000 tambah nolnya sama dengan berapa? 60.000. 60.000 Bu jelasnya N per habis, gak ada ya, per 1. Nah ini yang dikali silang, maka hasilnya seperti ini. Oke, berarti hasilnya jadi N adalah 4.
45. Berarti lama dia menabung adalah 45 bulan. Oke, kita lanjut. Numero 6 dong. Nih, Graciela menabung di bank sebesar 50.000. Nih, ingat, menabung di bank berarti ini apa? Modal. Dengan bunga 12%, ini adalah persen bunga 1 tahun. Dan dikenakan pajak bunga, bunganya ini dikenakan pajak 15%. Berarti besar bunga 1 tahun yang diterima Graciela berapa? Oke. Kalian harus tahu dulu berapa bunganya. Berarti kita tuliskan dulu, tetap tuliskan yang diketahui. Yang diketahui adalah modal 50.000, persen bunga 12% dan pajak bunga 15%. Kemudian yang ditanya adalah besar bunga yang diperolehnya. Berarti berapa rupiah yang diperolehnya setelah dipotong pajak 15%. Itu ya, harus tahu dulu. Berapa bunganya yang diperoleh setelah dipotong 15%. Oke, mari kita jawab ya. Kita jawab, berarti mulai dari bunga. Bunga adalah sama seperti tadi, modal dikali persen bunga dikali lama dia menabung. Ingat, per 12. Ya, kemudian kita substitusikan, berarti bunga sama dengan modalnya 50.000 kali 12% dikali 12/12. Kenapa Miss 12/12? Karena dia di sini 1 tahun. 1 tahun berapa bulan? 12. Kalau kalian mau buat ini langsung jadi kali 1, boleh. Oke? Nah, ini habis 1. Ini habis menjadi 1. Yang ini ingat ya, persen berarti per 100. Ini 2 nolnya. Yang ini 2 nolnya, berarti ini 2 nolnya habis. Berarti tinggal berapa? Berarti tinggal 500 dikali 12. Ya, tinggal ini ya. 500 kali 12. Berarti jadi 6.000. Bunganya 6.000 per tahun. Tapi si 6.000 ini kena pajak berapa persen? 15%. Nah, jadi dari situ kita cari pajak bunganya berapa. Pajaknya itu diperoleh dari bunganya 6.000 tadi dikali persen pajaknya. Berarti 6.000 kali 15%. Sama seperti tadi, sederhanakan. Nih, berarti tinggal 60 kali 15 menjadi 900. Berarti pajaknya itu adalah 900. Pajak dari 6.000 ini adalah 900. Berarti yang diperoleh Graciela berapa? Kurangin. Berarti yang diperoleh dalam 1 tahun adalah bunga dikurang pajaknya. Berarti 6.000 dikurang 900. Hasilnya menjadi 5.100. Bisa ya? Lanjut. Numero. Wah, numero 1 nih. Kita lanjut ya. Besar sudut terkecil yang dibentuk oleh arah barat, daya, dan utara. Nih, berarti kalian harus tahu dulu mata angin. Nih ada mata angin. Barat, daya, dan utara. Berarti ini barat daya. Ini utara. Katanya sudut terkecil, berarti ini. Tuh ya, bukan yang ini, bukan. Ini salah. Sudut terkecil, nah kita lihat. Tuh ya, barat daya ke utara itu sudutnya. Maka barat daya ke utara berapa? Ingat jadi ini adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku berapa derajat? 90 derajat. Berarti setengah dari sudut siku-siku berapa? 45 derajat. Maka dia jadi 90 derajat tambah 45 derajat. Maka besarnya menjadi 135 derajat. Ini sangat gampang. Ya. Oke. Nih. Perhatikan gambar berikut. Nih, gambar.
Ini ada dua buah garis yang saling apa? Berpotongan. Berpotongan di satu buah titik. Ingat, kalau dua buah garis berpotongan berarti yang berhadapan sama besar. Ini besarnya sama dengan ini. Yang ini besarnya sama dengan ini, gitu ya. Oke, kita gambarkan, kita letakkan semua yang diketahui ke dalam gambar. Sebelumnya kalian harus tahu dulu, ya. Kita letakkan dulu semuanya di dalam gambar. Ini gambarnya. Nih, sudut AOB banding sudut BOC adalah 7:5. AOB yang mana? AOB ini. Ingat, kalau perbandingan tambahin X-nya. Sudut BOC yang mana ini? BOC ini. Tuh ya, berarti 7X yang ini, 5X yang ini, gitu ya. Yang ditanya adalah besar penyiku AOD. AOD, mana AOD? AOD. Nih, AOD, besar penyikunya ini. Otomatis AOD ini sama dengan BOC gitu ya, karena ini tadi udah jelaskan di atas. Sama, berarti kalau kita kerjakan ini sebelah sini, pasti akan dapat sebelah sini. Ingat, kalau dibilang penyiku, berarti di sini 90 derajat dikurang X, gitu ya. Kalau dibilang pelurus, berarti 180 dikurang X. Oke. Nah, itu dia ya sudutnya. Ini besarnya berapa? Tuh, berapa besarnya ini? Ingat, garis AC ini adalah garis lurus. Berarti sudut lurus jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, sudut lurus jumlahnya 180 derajat. Berarti hubungannya apa? Jumlahkan keduanya ini, hasilnya menjadi 180 derajat, gitu kan? Berarti sudut AOB tambah sudut BOC sama dengan 180 derajat. Berarti jadi 7X tambah 5X sama dengan 180 derajat. Kenapa ini langsung begini? Karena tadi udah ya, AOB 7 berarti 7X, BOC 5 berarti 5X. Berarti jadi 12X sama dengan 180 derajat. Berarti X-nya berapa? X-nya 180 derajat bagi 12. Berarti menjadi X-nya 15 derajat. Nah, X-nya udah tahu 15 derajat. Kalian harus tahu ya yang tadi bahwa ini sama dengan ini. Tuh ya. Berarti sudut AOD sama dengan sudut BOC. BOC berapa? 5X. Berarti AOD adalah 5 kali 15 derajat. Gitu ya. Berarti AOD-nya berapa? 75 derajat. Kalau AOD-nya 75 derajat, penyikunya berapa? Peniku adalah ini tadi ya, 90 derajat dikurang X. Berarti jadi penyikunya adalah 90 derajat dikurang 75. Berarti menjadi 15 derajat. Bisa ya? Jadi ini menjadi 15 derajat. Oke, mari kita lanjut. Ini dia.